dalam setiap surat itu ditulis diterangkan Fatihatus surah, engkau terakhir diterangkan Khatimatus surah. Itu ilmiah banget. Alaika natepana sira ay ilzam ayyuhal mutawajjih wong kang mengarah madhep nahwal haqqi ing arai Allah kang hak al qasidu kang nejo suluka tariqi tauhid ing ngambah dalan tauhid Allah anjaha muga-muga mensukseskan sapa Allah amalah ka ing cita-citae sira wa ausalaka lan nekaken sapa Allah ing sira ila mutaghaka maring harapane sira natepana antan khali'a yenta menyendiri sira wa tatajarrada tegese menyendiri aja anak bature menyendiri bersih murni an muqtadayatil quwa saking pira-pira patrapane kekuatan an nafsaniyati kang bangsa nafsu min ladzatiha sing pira-pira keenakane al quwan nafsaniyah wa syahawatiha lan pira-pira syahawati al quwan nafsaniyah al hissiyati kang bangsa indrawi wal wahmiyati lan bangsa dugaan wal khayaliyah bangsa khayalan wa tatawajjah lan madhep sira bima kelawan barang fika kang ana ing dalem sira mimma badil kuasa ing pira-pira dasar kekuatan ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah ila mabdaiha maring kawitane al-quwal ar-ruhaniyah ila mubdiha maring kang menciptakan al-mabadil quwa muktafian turhale manufi tawajjuhika mengikuti fita juga dalam adete sira asaroma ing lapete barang wasala kang tumeka apa ma ilaika manisira bayane mak min athari nabi pira-pira asare dawuh-dawuh tingkah kanjeng nabi al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar kang den pilih alladzi istakhlafahu kang amrih ganti dadi khalifah ing kanjeng nabi subhanahu haqqu Allah subhanahu wa ta'ala wa adharahu lan lahirakan supaya Allah ing nabi ala muqtada jami' al-safi ing atas patrapane pira kabehane pira sifate Allah wa asma'i pira asma'i Allah wajtabahu lan milih supaya Allah ing kanjeng nabi mimbaini jami' rusulihi saking kabeh antarane kabehane pira rusul Allah wa anbiya'i lan pira-pira nabine Allah. Wahai orang yang ingin dekat dengan Allah dan jalan menuju thariqut tauhid, jalan tauhid kepada Allah. Kamu harus menghindari lepas dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu syahwat. Di mana syahwat itu hanya mengarah kepada al-hissiyah, yaitu hal yang bersifat duniawi dan khayali. Hakikatnya enggak ada. Kalau kita memiliki apapun kita mati, apa itu memiliki namanya? Dan fokuslah berdasarkan kekuatan-kekuatan rohaniyah untuk mencapai penciptanya dengan cara mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang dijadikan khalifah oleh Allah, yang dijadikan mazhar visualisasi dari semua sifat-sifat dan asma-asma Allah. Jadi sifat-sifat asma Allah itu divisualisasikan visualisasikan itu ditampakkan kepada Nabi, dan Nabi dipilih dari sekian banyak rasul dan anbiya, yang terpilih ada Nabi. Wa arsalahu lan nutus sapa Allah ing kanjeng Nabi mazharon hale dadi mazhar atau mudhiron ingkang lahiraken li tauhidiz zati mari tauhid zati wa anzala lan nurunaken sapa Allah alai ngatasé kanjeng Nabi kitaban ing kitab jami'an kang komplit kang ngumpulaken muhtawian kang mengandung ala jami fawaidil kutubi ing sakabehane pira-pira faidah-faidah pira-pira kitab as-salifati kang dingin-dingin ma'ziyadatin sartana pira-pira tambahan kholat
kang sepi anha saking ziyadat opal jami'u sekabiane kitab mubayyinan ingkang mertelakan metode tauhid maring dalan tauhid ala wajil atammi ingat wajah kang luwih sempurna al akmal ila haitsu lam yabqa tumeka maring sekirane ora tetep ba'da bi'tsati dalam sawise ka utus kanjeng Nabi apa sing ora tetep ihtiyajun butuh ila mubayyinin akhara maring kang mertelakan kang weneh lidzalik krana araiki lam yabqa ba'da bathi ihtiyajun qala subhanahu wa ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kesempurnakan agama untuk kamu. Wa qala landau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak sudah ada, yang baik sudah ada, yang belum sempurnanya. Nah, ya. Jadi bukan menciptakan akhlak, tapi menyempurnakan akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengizharkan tauhid dzati. Yaitu yang sulit tauhid dzati. Tauhidus sifat, memahami alam ini untuk mencapai memahami sifatullah, af'alullah, nanti akan mencapai dzatullah. Tapi dalam arti tauhidnya, bukan memahami zatnya, tauhidnya. Untuk itu Nabi Muhammad dalam dakwah agar supaya nas ini mencapai tauhid dzati, anjing Nabi diberi kitab yang komplit, komprehensif dan semuanya. Dan kitab Nabi adalah Quran, mencakup semua yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah terdahulu dan ditambahi hal-hal yang tidak ada dalam kitab-kitab yang dahulu. Nabi tugasnya menjelaskan thariqut tauhid, jalan-jalan tauhid secara sempurna dan utuh, sempurna. Artinya setelah ada kanjeng Nabi tidak ada lagi butuh kepada yang menjelaskan lagi. Itu artinya al yauma akmaltu lakum dinakum. Wa ba'da bi'tsatilan indal sawise den utusé Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nuzul kitab lan temuran kitab lam yabqa ora tetep lil mustarsyidi maring wong kang kedue wong kang amri petunjuk al mustahdilan amri hidayah nahwa tauhid ing ala tauhid adzati illa iltisaf kecuali bersifatan wal imtithal lan manut bima kelawan barang ja'akan tumqa bi kelawan mak sapa khatamur risalah Nabi Muhammad. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad dan setelah diturunkan Al-Qur'an tidak ada lagi mencari siapa yang bisa menunjukkan siapa, enggak ada, kecuali ya sudah selesai. Jadi setelah kanjeng Nabi bukan tidak butuh mencari yang lain, hanya satu, ikuti Nabi. Lidzalik krana ara iki lam yabqa lam yakun ora ana apa istihad fi ba'da bi'tsati dalam sawise dan utus kanjeng Nabi illa fi juz'iyatil ahkam ay dalam pira-pira hukum-hukum juz itu bagian-bagian parsialnya dunal mu'taqadati dudu aqidah al-kulliyah. Oleh karena itu setelah kanjeng Nabi tidak boleh istihad, tidak ada istihad untuk hal-hal yang bersifat kulliyah, boleh sifat-sifat yang juz'iyah. Salat 5 waktu sudah tidak boleh istihadi. Paham ya? Itu. Idh khutima qarna den pungkasi opo amru risali persoalan risalah wa tasyir persoalan agama bihi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad dijadikan pemungkas, tidak ada lagi. Wala buddalan mestilaka ketu sira antar bitok yen tak menghubungaken sira bi martabati kelawan tingkatane tingkate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taj'alaha lan dadekaken sira ha ing martabah kiblatan ing kiblatan maqsadika ing kiblat tujuane sira wa taktafialan manut sira asaroma ing tinggalane ing kelakuane barang ing asare dawe-dawe barang warda kang tumeka pema alai ngas kanjeng Nabi wajah atau warda kang tumeka kanjeng Nabi alai ngas sema wajah untuk sapa kanjeng Nabi wajah lan tumeka sapa kanjeng Nabi kelan mak sallallahu alaihi wasallam bi haitsu la yuhmalu minha syai'un biaitul ayuh maluk kelan orang dianggurakan minha saking martabat apa syai'un suwiji-wiji atau minha saking asar mawarat. Dan untuk mencapai tauhid dzati tidak ada lagi caranya hati kita
harus berhubungan dengan tingkatan-tingkatan Kanjeng Nabi, martabatnya Kanjeng Nabi, kedudukannya Kanjeng Nabi. Dan setelah mengetahui kedudukan Kanjeng Nabi itu utusan Allah, Allah itu menjurusin Kanjeng Nabi, tinggal satu, kita jadikan Nabi sebagai kiblatul maqasid. Kiblatnya tujuan apapun pada Kanjeng Nabi, dengan cara mengikuti athar ma warada alaihi, apa yang didatangkan dengan Nabi ikuti, sudah sampai kepada Allah. Wala buddalan mesti ayakuna yanta'ana anaku fi mutaba'ati dalam marut ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anaiku ala wuthuqin tamin wala ayakuna ta'ana apa wong fi mutaba'atihi iku ala wuthuqin tamin, ingat kepercayaan kang sempurna, watmi'nanin kamin ketenangan kang sempurna, arin kang sepi an jami'i ma sakis kabeh bareng usyawishuka kang gersakan apa ma ing surat min dzulumati syukuki sai pira-pira petenge keraguan wal ahwamilan waham, hal yang tidak benar. Khalin kang sepi an jami'ir ru'unati sai pira-pira kekotoran al-airati kang tumeka min wasawisi syayatin awal pira-pira gangguan pira setan pira-pira hawa al-fasid kang rusak mithlul ujubi iku padane ujub wa riya'i wa sum'ati wa ghairiha. Dan ada lagi syarat bisa mengikuti Nabi itu harus wuthuk, percaya yang sempurna, tidak ada lagi kebenaran kecuali Kanjeng Nabi. Percaya, yang lainnya tidak. Kalau tidak diambil dari asarun Nabi, maka tidak akan benar. Dan harus tenang. Arti tenang itu pegang itu sudah tidak ambil yang lain. Dan tidak boleh ada ragu-ragu. Tidak boleh ada ragu-ragu. Dan tidak boleh ada gangguan-gangguan hawa nafsu yang jelek seperti ujub, riya, sum'ah. Wabil jumlah, alaika natapano siro anta tawajjah yanta menghadap siro nahwat tauhid ing arah tauhid antarikil fana'i saking dalan fana wal mautilan mati al iradi bihaitsu la yasturu klan sekiranya orang metu angka saking sira apa syai'un suwiji-wiji min amaratil hayati saking pira-pira tetengare kehidupan asuriyati kang bangsa rupa wa muqtadayatil quwalan paterpane pira-pira kekuatan al basyariyati kang bangsa manusia basyar hatta yatayassara sehingga gampang laka kedue sira apa tahaqquq bi maqamil khullah kelan maqam kekasih wa takhalluq lan berakhlak bi akhlaqillah kelan akhlake Allah ma taufiqin sartane oleh taufik min qibali haqi saking are Allah wajad bin lan penarikan min janib saking are Allah id kullun kanati saben-saben wong iku muyassarun den gampangkan lima maring barang khuliqa kan dadakan apa wong lahu karena ma. Wabil jumlah begini, jika kamu mengarah fokus kepada at-tauhid, maka caranya thariqul fana wal mautul iradi. Nah, mati itu ada dua. Ada mati suri rupa wong rohe ilang, matane merembae, bisa menjejer iku arane al mautus suri. Kapan mati iradi? Masih urip tapi tidak punya kehendak. Kehendaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al mautul iradi. Jadi kemauannya itu hanya Allah. Paham ya? Dalam mencapai tauhid itu harus fana. Artinya fana, diri kita hilang, mati iradanya. Tidak ada lagi hal-hal yang bersifat al-hayatus suriyah, kehidupan duniawi. Dan tidak ada lagi hal-hal yang berangkat dari al-quwal basyariyah, kekuatan manusia biasa. Supaya tahakkuk bi maqamil khullah, supaya nyata benar-benar kita mencapai maqamil khullah, maqam kekasih. Kekasih itu apa jar Gusti Allah, tidak punya kepentingan pribadi. Jadi untuk mengarah kepada nahwu tauhid tidak boleh ada kepentingan pribadi, duniawi, awak, akal, semuanya terserah Allah. Arti terserah Allah arahnya al mautul iradi. Kalau demikian kamu bisa at-takhalluq bi akhlaqillah. Jadi Allah mesema mau wonge merengut, wonge nempili kita mesem. Itu apa? Nurut Allah itu namanya al mautul iradi. Jelas hal itu dari taufik dan dari penarikan Allah.
Bisa, kenapa tidak? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Wa mata safaita lan semasane bersiaken sira ka ing siriye sira wasarirata kalan sarira sira rahasia jeroan dibersiakan anjami ima sing sakabehane barang yusiluka kang tungkulaken apa ma ing sira anillahi sing Allah wa yudilluka lan menyesatkan apa ma ing sira ansabil sing dalan Allah agama Allah tahaqqaqta mangko nyataaken sira bi maqami tauhid kalam maqam tauhid wa fanaita lan ilang sira an muqtadayati amari tahmin saking patrapane pira-pira tetengere tahmin wal taqlid lan taqlid tahmin taqlid wasir talan dadi sira ala yaqinin ing atas keyakinan min rabbika saking pangeran sira wa kasfin lan kebuka wa syuhudin lan ningali la tadbau kang ora bisa ngorong sira ngorong ya zaman ngorong ya manane ya ngorong sira minhu saking yakin aslan babar pisan wala tarwilan ora seger sira abadan wahina idinan ilam nalikane iki la tadmu minhu wala tarwi abadan hakun bener laka di sira apa taqula enta ngucapira hakun kelan bener inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa mata safaita sirraka wa sarirataka an jami ma yushiluka anillahi wa yudilluka asabili tahaqqaqta. Kalau kamu sudah bisa mensucikan, membersihkan hatimu, batinmu, sariron itu jeroan, tidak ada lagi selain Allah, tidak ada lagi hal-hal duniawi, maka kepentingan pribadi tidak ada. Mereka yakinkan kita kan penting pribadi. Maka itu berarti kamu sudah tahakkuk bimaqamit tauhid. Apa artinya? Tahakkuk bimaqamit tauhid itu tidak ada kepentingan beli jaluk suarga, beli jaluk selamat, beli jaluk apa. Pokoknya Allah. Nah ketika itu wafanaita an qadayati taqlid. Kamu tidak ikut siapa-siapa, hanya Allah. Dan ketika itu wasirta ala yakin min rabbik. Yakin. Setelah itu bisa terbuka yang tidak ada puasnya terus. Nah kalau sudah begitu di hadapan Allah tidak ada lagi, baru kita hilang ke diri kita yang ada Allah, baru kita bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholati wa nusuki itu ijbari, wa mahyaya wa mamati itu ikhtiyari. Rabbana du pangeran kita atina maringana sampeyan ing kita min ladungka saking ngersane panjenengan rahmatan ihmat wa hayyi lan damelakena persiapan tegese lan nyiapaken sampeyan lan maring kita min amrina saking persoalan sampeyan rosya perkara kula rosya dan ing kebenaran. Suratul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Semuanya itu mati hurufnya. Alif lam mim shad. Kena diwaca alamaso. Ala masuk. Tidak boleh. Tapi per huruf. Alif lam mim. Artinya satu persatu. Tetapi alif lam mim surat Baqarah, alif lam mim surat Baqarah karo alif lam mim alam nasrah beda. Kalau alam nasrah satu huruf alam nasrah, alam tara, alam paham ya, alam satu kalimat. Tapi kalau alif lam mim 3 kalimat, paham nggak? Kalau alif lam mim 3 huruf, tapi kapanan alam taruh satu huruf alam, adakah hal, tahu ya? Nah, itu. Alif lam mim shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin.
Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatus surah. Hebatnya Imam Syabdul Qadir itu ada Fatihah, ada khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatus suratil A'raf. Seperti juga muqaddimah, pembuka. La yakhfa ora sama. La yakhfa ora samar alal mustabsiri ing atase wong kang amrih ningali al khabiri kang waspada. Awal mustarsyidi lan kang amrih petunjuk al basiri kang ningali. Ora samar opo anna inzalal kutubi setune diturunakne pira-pira kitab wa irsalir rusuli lan diutuse pira-pira utusan iku innama huwa aing pestine utai inzal kutub wa irsal rusul iku tabyini hak tariqil tauhidi krana menjelaskan dalan tauhid wa ihdai ashabid dhalali lan nuduhaken pira-pira kang anduweni kesesatan wa taqlidi lan taklid minal mutawahhilina saking wong kang bingung kang sesat fitihil ghaflati ing dalam padang kelalaian, padang pasir, hamparan kelalaian wan nisyani. Dituduhaken nahwa fadhail wahdati ing arah hamparane wahdah, padang wahdah adzatiyah kang mazat. Wala yatayassarul dzalik, ndak gampang itu. Wala yatayassarul ora gampang laum kodhe wong apa dzalika mengkono-mengkono tariqul haq, tariqut tauhid atau al-wahdatul dzatiyah illa bitarki ma'lufat. Aing kelan ninggalaken pira-pira kebiasaane. Mangan enak, turu enak, nyandang enak, kendaraan tinggal. Masya Allah. Wa qad ta'alluqatim lan memutus pira-pira hubungane wong allati kanu ka ana sopong iku alayya ing atase ma'lufat. Bimuqtadha basyariyatin kelan patrapane kemanusiaane. Manusia biasa wong wa birsyadihim lan kelan nuduhaken ing wong wa ihdaihim lan nuduhaken ing wong ala tadriji ing atase step by step ing atase aparane urutan biwat ittakalifi kelawan nyeleaken pira-pira dasar-dasar perintah syariat asyaqqati kang payah al-mustamili kang al-mustamil kang mengandung alal indzarati ngasih pira-pira peringatan asyadidati kang keras wa takhfifati lan pira-pira pewedian al-ghadid kang keras al-muzakkiyati kang bersiap limawani il mausil ilaihi mari pira-pira kang mencegah ing tempat tumeka apa ilaihi al hatta tasta'idda sehingga bersiap apa nufusum pira-pira jiwae wong wa tatahayya lan bersiap apa sirrum sirrie wong wa sirrun jerone wong ila anta kasyifa tumeka marien tak kebuka laum kedok apa sirru sarayaril wahdati dzatiyah rahasia berjalannya rumenteke mengalirnya al wahdatul dzatiyah al musyaksah kang cumeret al mutajalliyah kang terang kang katon daiman indam selawase hasba ausofi kelawan bilang-bilang pira-pira sifate Allah wasma'i bilang pira-pira asma'i Allah adzatiyah kang basadat ala dzarailil madhari ingas pira-pira
Zarah niku lembut-lembute akeh pira-pira kepenampakan kulliha sakabehane madzahir. Bagi orang al-mustabsyir yang ingin melihat, yang ingin memahami, tidak akan samar bahwa, tidak akan ragu bahwa diturunkannya kitab wa irsala rasul, diutusnya para rasul itu untuk menjelaskan thariqut tauhid. Semua kitab itu untuk thariqut tauhid, untuk memahami jalan tauhidullah, tauhidus sifati, tauhidus asma'i, tauhidus dzati, dan menyadarkan bagi mereka-mereka yang ghaflah wan nisyan, ditunjukkan, disadarkan untuk mengarah kepada fadhail wahdati dzatiyah, fadhail wahdah, belantaranya wahdah. Itu tidak gampang. Orang mencapai thariqut tauhid tidak mudah. Sebab jalannya harus tarkul ma'lufat, menghilangkan keenakan. Apa yang dikehendaki basyariah, manusia biasa makan minumnya itu dihilangkan. Tidak gampang. Dan itu tidak bisa sekaligus selangkah demi selangkah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat-syariat. Yang jelas syariat ini adalah berat, sebab mengandung peringatan-peringatan, mengandung tahwifat. Nah, kalau sudah demikian, jiwanya akan mempersiapkan diri menerima sampai terbuka rahasia-rahasia al-wahdatul dzatiyah. Itu. Lidzalik krono arai iki istidadun nufus ila antang kasyifa anzala nurunakan sapa Allah Subhanahu wa taala ala habibihi ing atase kekasih Allah alladzi adharahu kang lahirakan sapa Allah ing habib jaman ingkang ngumpulaken jami maratibi as-salih kabeh pira martabat para sifate Allah wa asma'i lan pira-pira asma'i Allah nurunaken alkitab ing kitab al-jami' kang ngumpulaken jami maratibil wujud maris kabeh pira-pira martabat wujud ghaibiha wa syahadatiha ghaibe maratib wa syahadah lan asyahadah syadukatan maratib ulaha kawitane maratib wa ukhraha lan akhir maratib rutabaha telesek maratib wa ya bisa ulaha ratbiha wa ya bisiha lan garingnya maratib wa aurada lan kaakan sapa Allah fi dalam kitab anwa al wa'id ing pira-pira ancaman wal indar lan peringatan wa takhfifi lan mati-matiakan al baghi kang tinggi lian zajiro supaya mandeg leren bihi kelawan kitab sapa al ghaflah supaya kecegah bi iklan kitab sapa al ghaflah ahli lali wal hawa lan al hawa wa anwa al wadi wa anwa al wa'd lan Allah nekaaken anwa al wa'd ing merane janji wa tafsir lan pembungan liraghiba dirapona demenaken apa Al-Qur'an nahwu liraghiba dirapona demen nahwu ing are Allah ing are kitab sapa ahli mahabbah wal wala lan kekasih liya tamat tau dirapona merti enak gawe enak merasa enak alama yang sebarang jebilu kanten watakakon sapa alih ngatasima minal fitriyati saking fitrah al asli tambasa asal allati fatara kang ndadekna sapa Allah alaiha ingat fitrah bimtithali awamirihi kelawan atau atlati futiro mau anu ngaku jamak beli bimtithali awamiri kelawan manut perintah Allah wastinabi nawahilan ngedohi pero larangane Allah. Oleh karena itu Allah menurunkan kepada Habibnya Kanjeng Nabi Muhammad yang dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang mengumpulkan semua sifat-sifat Allah. Jadi Allah gawe Kanjeng Nabi itu dijadikan tempat mazhar, tempat yang mengeliputi, mengandung ausofnya Allah, sifatnya Allah. Itu Kanjeng Nabi. Nah kepada Kanjeng Nabi itu Allah menurunkan kitab yang jami',
mengumpulkan semua maratibil wujud. Yang wujud ini baik wujud ghaib, wujud syahadah, dari awal sampai akhir, dari kering sampai basah. Di sana kitabnya mengandung anwa'ul wa'id wal indar supaya orang yang lali sadar, dan anwa'ul wa'd wat tabsyir, pembungaan dengan pahala-pahala, dengan surga-surga supaya menarik mahabbah pada orang yang ahlinya. Nah, kalau sudah demikian, orang yang sudah tertarik ke sana, maka dia akan merasakan nikmat. Apa? Menikmati watak aslinya yang diberikan oleh Allah. Apa watak asli yang namanya fitrah? Apa fitrah? Alastu birabbikum? Qalu bala, yaitu iman. Wabil jumlah, pokoknya makanya Al-Quran diturunkan kanjeng Nabi digawe kanggo apa? Liyata adabu, supaya bertata krama sapa wong bi adabi kelawan adab-adabe Allah atau adab-adab kanjeng Nabi, hatta yatakhallaqu, sehingga bertata krama sapa bi akhlaq Allah Subhanahu wa taala. Faqala, mangko ngendika sapa Allah munadian hale ngundang-undang di habibi mari kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, mutamayyinan mutayamminan hale memberikan anugerah, mutabarikan tul memberikan barokah. Allah ngundange priben? Allah ngundange Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nyebut asma Allah al-munazzah kang bersih fi dzati dan dzati Allah, bersih anin naqsi saking kekurangan, wal istiqmal lan amrih den sempurnaaken. Ya Allah itu tidak mungkin disempurnakan. Ar-Rahmani kang welas ibadi maring pira-pira hambane Allah, bitakmili cara melase dengan menyempurnakan sampai apa? Li ayyasilu tumeka mariyenta tumeka sapa ibad ila darajatil qurbi maring pira-pira derajat dekat dengan Allah wal kamal yang sempurna. Ar-Rahimi kang welas lahum mari ibadihi cara welase biinzalil Qur'ani kelawan nurunakan Al-Qur'an al-hadi kang nuduhaken ila suradiqatil izzi maring pira-pira satir-satir kelambu-kelambuwe kemuliaan wal jalal lan keagungan. Allah munazzah anin naqsi wal istiqmal. Allah Ar-Rahman membawa hamba bisa menuju dekat dengan Allah. Allah Ar-Rahim caranya mendekat dengan Allah adalah dengan syariat, yaitu biinzalil Quran. Paham ya? Jadi cara mendekatkan Al-Quran itu dengan mendekatkan diri pada Allah dengan Al-Quran. Luar biasa, enaknya luar biasa. Alif lam mim sad. Ayuhal insan, hai manusia, al-kamilu kang sempurna kanjeng Nabi, Allah iku kang patut ditakmil khalaiki mari nyempurnakan pira-pira makhluk, al-mukarrami kang den mulyakaken, al-muayyad tu al-yal insanu al-kamilu al-laiqu al-mukarramu kang den mulyakaken, al-muayyadu kang den kuwataken ihdaihim maring nuduhaken al-khalaik nuduhaken ila tauhidati mari tauhidat wasifati wal af'al. As-sadiqu kang bener, as-safiyu kang bening fi nafsihi ing dalam dirinya kanjeng Nabi, an kadurati ahli zaighi saking pira-pira kotore ahli melempeng wa dhalal lan sesat. Hadil athar
utawi ikilah iku al atharu pira-pira asar wal ayatul ayat al-latifatu kang halus al-laihatu kang cumleret al-laikatu kang patut li ayyustarsyada mari nyata den gawe pituduh apa minha al ayat wa istaghsyir lan den gawe kebuka andasane wa istaghsyifa lan gawe kebuka andasane ayat sapa arbabul dzauqi pira-pira kang aduweni rasa wal kamalil sempurna al munazzahatu kang bersih an syawaibis syukuki saing pira-pira kecampuran keraguan-raguan wa dzulumatil auhami lan petenge pira-pira dugaan as-sofiyati kang bening antakhlitati as-sofiyatu kang bening antakhlitatil uqul saing pira-pira campure pira akal wa tahminatul ahlami lan pira-pira kandungane atawa kotore pira-pira impian-impian as-salihah kang bagus li ayyastabsira biha li ayyastabsara mari yen tak den tingali apa biha ayat wa istasyada la dari syahid mina apa minha ayat ila tauhidil alim mari mengesakan zat sing al-alim al-allam al-muqaddas as-salam. Alif lam mim shad. Wahai nabi yang sempurna untuk yang patut dijadikan sosok menyempurnakan makhluk yang dimuliakan. Wahai nabi yang dikuatkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan makhluk agar bisa sampai kepada tauhidul zat dan sifat dan af'al. Wahai nabi yang jujur, yang bening, yang bersih dalam dirinya dari kotoran-kotoran kesesatan. Hadil athar, inilah ayat-ayat yang halus yang patut untuk dijadikan rusyd, dijadikan pegangan dan dijadikan pembuka oleh ahli arbabul dzauq, orang yang punya dzauq. Dan kalau kita ini tidak mempunyai dzauq, yang punya dzauq itu orang-orang tertentu. Dzauq itu apa? Rasa, ya, rasa. Kalau kita kan bismillah nyebut asma Allah ya wis. Tapi bagaimana rasa? Begitu bismillah rasa tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa kecuali Allah, itu dzauq namanya. Alhamdulillahirabbil alamin itu punya dzauq bahwa kita itu memuji ngalem karo Allah. Rasanya tidak ada yang bisa kecuali Allah. Maka pujian ini hanya dengan Allah. Itu dzauq. Karena kita kan tidak. Alhamdulillah. Malik yaumiddin, mempunyai rasa Allah lah yang memiliki semuanya, terutama hari kiamat. Sementara yang lain tidak berkuasa, tidak bisa menyelamatkan. Itu rasa, bukan makna. Kalau makna, ya kita sudah ngerti. Tapi rasa, sehingga menimbulkan rasa takut, ya, rasa khawatir. Itu dzauq. Kapan dzauq bahasa? Alladzi yadribu, wong kang lagi mukul. Ad-dharibu, wong kang lagi mukul. Sebab isim fa'il karo fi'il mudhari' zamane pada. Zaman hal atau isbat. Ad-dharibu dengan al-yadribu. Ketika kita membuat tulisan, mana yang baik? Apakah memakai ad-dharibu, apakah memakai alladzi yadribu? Itu pakainya dzauq. Nah, kita beli dzauq yang mubah. Al-munazzah syawaib syukuk, dan ayat-ayat ini lepas bersih dari keraguan-raguan. As-safiyah, bening dari pengaruh-pengaruh akal. Wa tahminatil ahlam, lan pengaruh-pengaruhnya impian-impian. As-solihatu, yang solid, yang patut. La yustabiyah. Ayat-ayat ini sangat patut, sangat pas untuk dijadikan alat untuk melihat dan berpegangan sampai kepada tauhidul alim. Awas. Wa tahminatil ahlam mandeg. As-solihatu sifatnya al-hadil athar wal ayatu. Kitabun
utawi iki iku kitabun kitab jami'un kang ngumpulaken fi jami'i fawaidil kutubi mari sekabehane pira-pira faedahe pira-pira kitab al munzalati kang den turunaken wa ahkami alan pira-pira hukume kutub awa isyarat ya pira-pira petunjuk-petunjuke kutub natikun kang berbicara bijamil ahwali kan sakabehane pira-pira tingkah al waqiati kang terjadi finnatil ula ing dalam kehidupan dunia wal ukhra kehidupan akhirat. Ayat-ayat ini adalah kitab yang menerangkan seluruh apa yang dikandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya diterangkan di dalam Al-Quran. Dan seluruh yang ada hukum-hukumnya, isyarat-isyaratnya dalam kitab-kitab yang dulu ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah berbicara tentang hal-hal yang terjadi, baik terjadi di alam dunia atau di alam akhirat. Unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Unzila dan turunaken apa kitab ilaika maring sira ya hadiyal mudillin wong kang nuduhaken wong kang sesat kabeh takwiyatan kanggo apa Qur'ane takwiyatan kanggo nguwataken laka maring sira wa tarwijan lan nglakokaken mayu payu-payu lan nglakokaken lima maring barang umirta kan den perintah sira bi kelawan ma fala yakun mongko aja iku fi sadrika ing dalam dadane sira ati sira apa harajun kerupekan dhaikun kerupukan wa ta'abun lan kangelan hasilun kang hasil minhu saking kitab ai min nasyrihi saking memasyarakkan menyebarkan kitab wa tablilan menyampaikan kitab makhafatal a'dai krana khawatir ing pira-pira musuh bal innama unzila balik setanging pestine den turunaken apa kitab ilaika maring sira litundhira drapana memberikan indar bi kelawan kitab ai bi indari kelawan pira-pira indar kitab wa takhfifa dan pira-pira weden-wedenane kitab memberikan indar man ing wong dallakang sesat sapa man antariqil haqqi saking dalan hak wa aradalan mlengo sapa man anu saking hak jahlan wa inadan jalan karena bodoh wa inadan karena angas wa tudzakira lan ngelingaken sira Muhammad bimawa'id lan pira-pira janjine Allah wa tabsyirat lan bunga-bunga kena Gusti Allah man ing wong wufiqa kaden paringi taufik sapa man bitadakkuril mautini kelawan eling ing tempat al asli kang asli wal manzil panggon al haqiqi kang haqiqi swarga apa swarga disebut manzil haqiqi karena tidak akan rusak baru kita gak bisa rusak ambiantem dan dari pondok di perangkat-perangkat. Itu karena utai Quran iku dzikra lil mukminina pitutur bagi orang mukmin kabeh al muqinina kang yakin akan kabeh bi wahdatil haqqi kalan suwijinya hak al mutawajjihina kang madhep kabeh nahwahu ing are hak bil azimati shalihati kelawan kemauan kang sahih kang bener. Wahai Muhammad, Quran ini unzila ilaika, saya turunkan kepadamu untuk menguatkan kamu watarwijan li umrima umir tabi dan memasarkan dan memayukan memberlakukan perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an perintah-perintah Allah. Fala yakun mangka ojo ono fi sadrika haraj, jangan kau susah Muhammad dalam menyampaikan Al-Quran, pasti banyak musuhnya, nggak usah susah. Itu kalau fala yakun fi, ada lagi tafsir fala yakun fi sadrika haraj wahai haraj. Jadi Allah ngomongane ning haraj wahai haraj, jangan masuk ke hati Muhammad. Paham ya?
Jadi ada dua. Wahai Muhammad, hatimu jangan sumpek. Tenang, ada saya. Wahai Haraj, jangan masuk kepada Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi lebih tenang. Karena Kanjeng Nabi diomongi aja sumpek, Harajnya diomongi jangan masuk. Dengan Al-Quran kamu bisa inzar kepada orang yang sombong. Dengan Al-Quran kamu bisa tabsyir, memberikan kabar bahagia kepada orang yang akan melaksanakannya, yang iman. Kudu ngerti. Kudu ngerti bahwa yang namanya Allah itu kadang ngomongin ning wong niku dengan bahasa Allah, maka sing diomongi harajnya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun unzila, kitab yang diturunkan. Kalau diturunkan itu dari atas atau dari bawah? Dari atas. Isinya syariat. Maka syariat yang dibawa melalui Quran itu syariat dari atas. Makanya disebut kitab samawi. Di peraturan untuk itu dari Allah, dari atas. Sholat dari Allah, zakat dari Allah, amar ma'ruf dari Allah, mesem dari Allah, itu dari Allah. Terserah Allah. Orang kita itu butuh kepada Allah sebagaimana butuhnya bumi kepada langit. Maka yang dihasilkan oleh bumi yaitu manusia dicipta dari bumi. Maka manusia yang diciptakan dari bumi butuh kepada khaliqus sama. Paham ya? Bumi butuh langit, uang, ari wong digawe sing bumi, uangnya butuh zat sing gawe langit. Butuh apa? Secara kasat mata, langit sekian juta kilometer, ana sakaeta langka, tidak ada tiang. Berarti kita butuh yang menciptakan langit. Bagaimana kalau yang menciptakan langit ini membiarkan langit runtuh? Mati kita. Ya. Karena itu di atas, penciptaan di atas, maka kita harus tunduk kepada aturan yang di atas. Atas itu menurunkan kitab unzila, maka unzila diturunkan dari atas. Paham? Jadi bolak-balik iku kembalinya kepada anzala minas sama'i ma'a khalaqas samawati wal ard. Allah gawe bumi. Bumi itu tidak akan hidup, kering, pecah, tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali ada air. Air itu dari hujan, hujan itu dari langit. Langit tidak ada tiang. Orang-orang saka tidak ada tiang. Bumi setelah dihujani oleh langit, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan kandungan yang sempurna. Kandungan-kandungan tumbuhan ini adalah unsur kehidupan. Maka dari kandungan ini dikonsumsi oleh manusia. Setelah dikonsumsi menjadi sel menjadi hormon menjadi sperma menjadi manusia. Manusia tercipta dari sperma dari sel dari gizi dari tumbuh-tumbuhan dari bumi. Nah, paham ya? Bumi butuh langit, hujan, tanpa hujan tidak akan hidup. Maka manusia yang tercipta dari bumi butuh kepada pencipta langit. Bagaimana kalau sang pencipta membiarkan langit runtuh? Nah, itu. Ketika kita butuh kepada pencipta langit itu di atas, maka kita harus selalu berhubungan dengan penciptanya. Ya Allah, jangan hancur, jangan runtuh, berhubungan. Bagaimana cara berhubungannya? Ya diberi aturannya Allah menurunkan kitab, aturan agar bisa hubungan dengan Allah.
Makanya kitabnya disebut kitab samawi, dari langit itu. Terkadang Kanjeng Nabi dalam mentabligh, memasarkan dakwah tentang Allah, tentang Al-Quran, itu banyak sekali rintangan-rintangannya. Makanya Kanjeng Nabi kadang sumpek, hatinya susah. Allah lantas berbicara, fala yakun fi sadrika haraj. Wahai haraj, jangan masuk kepada qalbi Muhammad, jangan masuk kepada sadri Muhammad, jangan masuk. Ya haraj la tanzil qalba Muhammad. Ya, jadi yang diomongin harajnya. Sebagian ulama mengatakan, fala yakun fi sadrika haraj, wahai Muhammad, jangan sumpek menghadapi mereka. Mereka akan mengatakan kamu tukang sihir, mengatakan kamu majnun. Biarkan saja. Toh saya sebagai Allah tahu kamu tidak majnun. Tidak pernah bohong, tidak pernah bersihir. Tapi kamu dengan Al-Quran hanya ingin memberikan hidayah kepada orang. Oleh karena itu enggak usah sumpek Muhammad. Jadi di sini yang diomongi dua, yang diomongi oleh Allah dua. Satu, Allah berbicara kepada haraj supaya tidak masuk ke hati Nabi Muhammad. Yang kedua adalah perintah kepada Nabi Muhammad yang tenang-tenang saja. Haraj tidak ada masuk, kamu tenang, tidak usah susah. Kamu akan saya bimbing dengan diturunkannya Al-Quran. Itu namanya fala yakun fi sadrika haraj litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Nah, di dalam risalah Nabi jadi Rasul itu harus ada mursil, siapa yang mengutus. Harus ada mursal, siapa yang diutus. Harus ada mursal ilaih, siapa sasarannya. Yang mengutus Allah, yang diutus Rasulullah Nabi Muhammad, yang sasarannya adalah umat. Ketika umat menjadi sasaran, menjadi objeknya Kanjeng Nabi sebagai utusan, maka tidak semuanya akan terima. Ada yang terima, ada yang tidak. Nah, ketika ada yang terima, ada yang terima, yang tidak. Yang terima ini diberikan tabsyir, yang tidak ini diberikan indar. Makanya ada dua, litunzira bihi, untuk memberikan indar kepada yang tidak terima. Adapun kepada yang terima adalah wa dzikra. Wa dzikra. Apa wa dzikra itu? Memberikan petunjuk, membantu, menunjukkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah iman, ingin sekali dekat dengan Allah, maka diberi tabsyir. Jadi Quran ini adalah litunzira bihi, kedua dzikra. Litunzira dan kedua dzikra. Karena sebagai orang yang memberikan risalah sudah barang tentu objeknya, manusianya ada yang menerima, ada yang tidak. Ya Allah, nikmat teman tafsir. Terus gampang. Orang tidak menerima karena jasad, nafsu, ego, kemauan. Coba pasrah pada Allah. Enak. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya.
Ittabi'u manuta sira kabeh ayyuhal mu'minuna he wa mu'min kabeh al mutawajjihuna kang menghadap kabeh nahwat tauhid ing arah tauhid manutama ing barang unzila kang den turunaken apa ma ilaikum maring sira kabeh mir rabbikum saking pangeran sira kabeh ala lisan nabikum melalui lisan nabi sira kabeh wala tattabi'u dan aja manut sira kabeh dabi satin dan sawise kautuse kanjeng nabi wa dakwatilan dakwah kanjeng nabi min duri saking liyane Allah Subhanahu wa taala aja manut aulia ing pira-pira pemimpin kekasih saliyane Allah tuwalunaum kang ngasiasian sira kabeh ing aulia wa tarjiunal kembali sira kabeh maring aulia fi umurikum dalam pira-pira perkara sira kabeh minal jin saking jin wal insi lan manusa idwa kana uta kanjeng Nabi khatamun nubuwati dadi cap kenabian cap itu khatamun nabi lamun nabi terakhir iku khatamun nabi yin tapi kira khatamun nubuwah maknane cap stempel. Oh, stempel kenabian cap kenabian nubuwah. Fa alaikum maqana tepana sira kabeh antatabiu ingin ayanta manusia kabeh ing kanjeng Nabi wa in kana sanajan ana minkum saking sira kabeh qalilan mak kidik banget syirzimatun qalilatun kelompok yang sedikit tadakkaru nampa pitutur sira kabeh wa tatayiduna lan nampa pitutur sira kabeh bitadkiri kelan ngelingaken kanjeng Nabi wa idatilan pitutur kanjeng Nabi limailikum krana condonge sira kabeh kepengene sira kabeh senenge sira kabeh ila uhwiyatin nufusikum mari uhwiyah kemauan kotor uhwiyatin nufusikum uhwiyah pira-pira jiwa sira kabeh minal jai saking kedudukan wal malilan harta wariyasati kepemimpinan al mustalzimati kang netepaken ditafawuki maring mengalahkan alal qirani ngatasé kanca sepantar wal aqranil pira-pira kanca. Wahai orang-orang yang mukmin yang ingin sampai kepada tauhidul zat, tauhidus sifat, tauhidul asma. Cara untuk mencapai tauhidul zat, tauhid hanya satu, ikuti Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah. Sebab kita butuh Allah sebagaimana bumi butuh langit. Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi. Ikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi. Awas, jangan ikut selain Allah. Banyak, ada jin, ada manusia, ada banyak yang akan menghalang-halangi. Ikuti Nabi. Kenapa hanya ikut Nabi? Karena Nabi adalah khatamun nubuwah, cap kenabian, stempel kenabian. Maknanya stempel kenabian, tidak ada nabi sah kecuali jika sudah distempel oleh kanjeng Nabi. Ya ayatnya. Walatan surunna ayat latu minun wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Allah memberikan kepada nabi-nabi kitab dan hikmah. Setelah itu nabi-nabi diambil perjanjiannya. Begini. Nanti thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Nanti ada nabi, ada rasul. Kamu harus la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Kamu harus iman kepada nabi. Kamu harus membela nabi. Qala aqrartum, mau kamu ikrar? Wa akhadtum ala dzalikum isri, kamu mau janji dengan saya ikrar akan iman kepada nabi, akan membela nabi? Qalu aqrarna, nabi-nabi berkata aqrarna, kami ikrar, kami mengakui, kami siap. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin.
Ini ayat menunjukkan bahwa nabi-nabi itu mengucapkan akror. Nah, itu namanya Kanjeng Nabi sebagai stem. Paham nggak? Tidak akan sah nabi-nabi kalau tidak ada saya iman kepada nabi. Jadi bahasa aneh, ngerti jadi bahasa aneh? Apa jadi bahasa Indonesia apa? Ya misalnya ucapan itu, saya akan iman kepada Muhammad, membela Muhammad, baru sah. Minangkanya begitu, kira-kira atau bukan kira-kira, ya umpamanya begitu, umpamanya. Hakikatnya wallahu a'lam. Tapi setiap nabi diberi janji iman pada Muhammad, membela Muhammad, ikrar baru sah. Itu namanya Kanjeng Nabi sebagai khatamun nubuwah. Karena Nabi sebagai khatamun nubuwah, maka kamu harus ikuti Nabi. Memang wa in kana minkum in khale ono apa kelakon mengko sira kabeh qalilan. Walau memang sedikit yang mengikuti, sedikit yang menerima mauidhah Nabi. Kenapa orang-orang itu sedikit? Karena mereka orang-orang itu sangat condong, sangat dekat, sangat mengikuti uhwiyatun nufus, kemauan-kemauan pribadinya seperti al-jah wal mal wal riasah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qatilun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Wa alaikum lan tepana sira alla taltaru yen to ora kebujuk sira kabeh biha kelawan uhwiyatin nufus. Bal tadakkaru barik elinga sira kabeh sadar kam ay kathirun akeh min ahli qaryatin saking ahli negeri dawi batur kang andune kesombongan warafahiyatin kemajuan keenakan ahlakna menghancurkan kita hain qaryah biinzali qahrina kelan nurunakan sifat qahr maksaya kita ilaiha maning qaryah hatta stahaqqu sehingga menghaki sapa ahli qaryah alhalaka ing dihancurkan bisa babi kufrim kelan sabab kekufurane ahli qaryah wa zulmihim lan kezzalimane ahli qaryah fajaa maka temokoha ing qaryah apa baksuna ay qahruna siksa kita memaksa kita bayatan ing dalam waktu turu ay hal kaunim ing dalam tingkah anane wong iku raqidina turu kabeh ruqudal batar kelawan turu kesombongan wal ghaflah kelalaian auhum atau taiwa iku qailuna lagi istirahat siang hari mustarihuna istirahat waktu dhahwati ing dalam waktu awan al kubra kang gede tegese zuhur tanak uman krono enak-enak wa huduron lan hadir. Was. Jangan tertipu dengan al-jah, jangan tertipu dengan al-mal, jangan tertipu dengan kedudukan, uang, proyek, duit, macam-macam. Jangan. Ingat, sudah banyak sekali negeri dihancurkan ketika mereka al-batar warafahiyah. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka enak, semuanya ada, serba ada. Makanan mewah, hotel mewah, uang banyak, pangkat, jabatan. Kayak Indonesia. Siapa? Selama ini apa ada Allah? Tidak ada. Yang ada duit, politik, jabatan, proyek. Saling menjegal. Yang ada itu kesombongan. Akhirnya ahlakna, kita hancurkan, kata Allah. Saya hancurkan. Ai bisa babi kufrim sebab kufur. Kalau tidak kufri wa zulmihim kezalimannya. Sebab zalim mereka lupa kepada Allah. Setiap hari yang bicarakan adalah kemajuan saja tanpa melihat agama, tanpa melihat Allah. Maka fajaa ba'suna bayatan ketika mereka sedang tidur. Arti tidur di sini rukudal batar. Ketika mereka dalam keadaan sombong, lupa semuanya berkuasa. Semuanya, apalagi yang sudah bisa mengatur IT, bisa mengatur internet,
Berapa sekarang yang uangnya orang yang menciptakan Zoom, dulu menciptakan Google, dulu menciptakan WA, yang menciptakan apa namanya, satunya lagi apa? Google, YouTube. Sekarang ada lagi Zoom, itu triliunan. Semuanya merasa sombong, saya ini, semuanya adalah aku. Tapi sekarang bagaimana? Ahlaknaha faja'a ba'suna bayata. Dunia terkapar, dunia takut, dan diprediksi akan kembali melarat. Diprediksi manusia. Ya terserah saja. Kalau diteruskan bisa begitu. Nah, kalau sudah dihancurkan, apa kata mereka? Fama kana da'wahum idh ja'a ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Fama kana maqarana apa dakwahum, undang-undange wong ai doaahum, undang-undange wa tadarrum lan DP wong tadarru'e idh ja'a undang nalika itu kaya apa ba'suna, siksa kita ayahina dhahara indam nalikane pertela alim ngate apa baksuna alim ngate wong rian krana ada kelawan memaksa tidak bisa lari mereka illa angqalu angin apa yen to ngucap sapa wong mutadharriina hale DP mukirina hale mengakui mu'tarifina tur hale mengakui ngomong ben inna kunna zalimin, inna sebetulnya kita itu kunna zalimin. Wa ba'da ma tarafu dzulmihim muljina la nubali bi tirafi wa ikrab. Wa ba'da ma tarafu lan indam sawise oleh mengakui sapa wong bidzulmihim kana kedzalimin wong muljina hale terpaksa kabeh la nubali ora peduli ingsun bi tirafi kana pengakuan wong wa ikrab pengakuane wong. Kalau sudah disiksa mereka baru sadar, saya zalim. Bagaimana? Apakah merubah? Tidak. Karena kesadarannya setelah datangnya siksa, maka lalu balik, tidak peduli. Mereka akan mengaku, tidak mereka mengaku, tapi bukti mereka zalim, saya siksa. Artinya tidak lantas, ya Allah, saya zalim, lantas selesai. Tidak, akan terus dihancurkan. Karena yang dilihat bukan pengakuan sekarang, tapi kelakuan yang dahulu. Paham enggak kezalimannya itu? Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Akan saya koreksi melalui rasul-rasulnya. Benar tidak? Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Wallahu